warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Podosuko, Ibu Fajriyatul Rahmah, Sarjana Pendidikan, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Podosuko yang kami hormati, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan desain positif dalam rangka kegiatan serangkaian kegiatan CGP Angkatan 10 yang pesertanya dari SD Negeri Podosuko yaitu Bapak Desi Irwanto SPD SD. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan membacakan susunan acara berbagi praktik baik yaitu diseminasi budaya positif pada hari ini Selasa 4 Juni tahun 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dilanjutkan dengan diskusi oleh beliau Bapak Desi Irwanto peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang tahun 2024. Kemudian yang terakhir penutup. Marilah untuk mempersingkat waktu kita mulai acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah pada hari ini acara dapat berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada halangan suatu apapun dan mendapatkan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Fajriyatul Rahmah, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Podosuko, yang kami hormati wabil khusus Bapak Desi Irwanto selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang. Terima kasih yang pertama, syukur alhamdulillah atas rahmat karunia dan hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini Selasa 4 Juni 2024 kita dapat berada di ruang TIK ini untuk bersama-sama dalam arisanasi budaya positif oleh Bapak Desi Irwanto. Terima kasih. Selanjutnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya atas kesediaannya yang merupakan dukungan bagi Bapak Desi dalam melancarkan kegiatan beliau sebagai CGP dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dini wa dunya hadal akhirah. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Desi Irwanto yang sudah meluangkan waktunya, menyiapkan segala sesuatunya demi lancarnya kegiatan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang Pak Desi nanti sampaikan berikan pengetahuan kepada kita semuanya
sehingga memberikan dampak yang positif bagi pembelajaran di kelas bagi siswa kita semuanya, kepada Bapak Ibu guru semuanya, supaya sekolah kita SD Negeri Podosoko tercinta ini semakin baik dan semakin maju. Demikian sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dilanjutkan di sini oleh beliau Bapak Desi Irwanto selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN Podosoko yang saya hormati, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang TK dalam acara diseminasi budaya positif. Untuk diseminasi budaya positif, yang pertama nanti saya akan paparkan modul 1.1, yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga dari modul 1.3, yaitu visi dan prakarsa perubahan. Kemudian yang keempat, modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, mungkin kita laksanakan kesepakatan kelas dari sini. Contohnya yang pertama ada menghormati pembicara dan peserta lain. Kemudian yang kedua etika berbicara. Yang ketiga kebersihan kelas. Mungkin masih ditambah apa? Monggo bisa ditambah. Dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Oh, ditambah. Ya. Yes. Mungkin ada tambahan lagi? Apa kira-kira? Tugas-tugas ya. Tugas nanti cuma tanya jawab atau diskusi nanti. Melaksanakan tugas. Oh, mungkin nanti cuma menjawab untuk tugas nanti yang hari Selasa yang akan datang ada. Mungkin Ya, dan mengerjakan. aktif. Terlibat aktif. Masih ditambahkan? Atau dicukupkan ini aja? Cukup saja. Cukup. Saya bacakan kembali untuk kesepakatan kelas. Yang pertama,
menghormati pembicara dan peserta lain. Yang kedua, etika berbicara dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, kebersihan kelas. Dan yang keempat, terlibat aktif dalam diskusi. Kita lanjutkan. Ada is breaking. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Klunya perhatikan pertanyaan. Bulan pertama saya akan jalan-jalan ke Jerman. Bulan kedua saya akan jalan-jalan ke Paris. Bulan ketiga kemana? 1 tahun ada 12 bulan. Bulan pertama saya akan jalan-jalan ke Jerman. Bulan kedua saya akan jalan-jalan ke Paris. Bulan ketiga ya, saya akan jalan-jalan ke Kota Soko. Belum betul. Klunya perhatikan pertanyaannya. Bulan pertama saya akan jalan-jalan ke Jerman. Bulan kedua saya akan jalan-jalan ke Prancis. Bulan ketiga apa? Kemana? Malaysia, betul. Terima kasih. Nah, jadi lihat pertanyaannya, bulan pertama kan Januari, berarti pakai J-nya. Ya, bulan kedua Februari, ya pakai P. Yang ketiga Maret, M. Nah, bisa ya, pokoknya yang hurufnya pakai ya M. Boleh. Ya. Terima kasih, kita lanjutkan. Boleh. Yang pertama tentang modul 1.1 yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran ini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu membedakan kata pendidikan dan pengajaran dan memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underweights itu adalah bagian dari pendidikan. Yang pertama yaitu pengajaran, itu adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran dan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tidak dituntut untuk menuntut, tapi menuntun. Kita sebagai guru yaitu menuntun siswa sesuai dengan kodrat zaman dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan dan pengajaran maksudnya di sini pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Berikutnya, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan sebagai tuntunan.
murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Berikutnya yaitu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya atau mau ada yang menyampaikan dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini hakikatnya sekolah itu sebagai ladang atau sawah. Kemudian siswa itu sebagai bibit atau sebagai bibit padi. Kemudian guru itu diibaratkan sebagai petani. Walaupun bibitnya kurang bagus, tapi kita semai dengan bagus, dengan layaknya, maka akan berhasil dengan yang bisa diharapkan. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, kita harus menuntun atau pendidikan sesuai dengan pendidikan anak. Kita tidak hanya menuntut atau memberikan satu arah, siswa itu cuma memperhatikan kita memberi, tidak. Tapi sekarang itu siswa yang lebih aktif. Makanya di sini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian walaupun tadi bibitnya unggul, bibitnya bagus, kalau tidak kita semai, tidak disirami dengan bagus, nanti hasilnya juga tidak baik. Mungkin seperti itu. Kita lanjutkan, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran murid lebih aktif, bekerja dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal yang mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Di sini dalam arti murid itu sudah ada sejak lahir itu sudah ditanamkan seperti garis-garis tipis. Nah, kita cuma apa? Ya, menebalkan, betul. Okay. Kita cuma menebalkan garis-garis tipis tersebut. Kemudian masuk ke modul 1.2, peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yaitu yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, kemudian yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Mungkin tidak hanya nilai peran guru penggerak saja, tapi semua guru saya kira seperti itu. Yang pertama mandiri, reflektif,
kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri yang artinya guru penggerak yang mandiri, berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, reflektif. Nah, reflektif itu seorang guru reflektif selalu melibatkan dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu perilaku guru penggerak berkaitan nilai kolaboratif adalah guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, kemudian juga organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Inovatif yang artinya perilaku seorang guru penggerak terkait dengan inovatif adalah guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menayangkan. Yang kelima yaitu berpihak pada murid. Guru mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Dimensi profil pelajar Pancasila, itu ada 6. Yang pertama yaitu ada apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang 6, mandiri. Ya. Jadi keenamnya ini tidak dalam pelajar yang memiliki profil ini adalah peserta didik yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentukannya. Jadi kalau salah satu tidak terlaksana atau tidak ada, tidak akan bermakna. Kemudian peran guru penggerak atau peran seorang guru, yang pertama menjadi pemimpin pembelajar, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Untuk penjelasan tadi yang nomor 1, guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Yang kedua, guru penggerak harus mampu menjadi coach dan mentor bagi guru lain terkait pengembangan belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, peran seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, dan juga mendidik karakter peserta didik di sekolah.
Yang kelima, guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Komunitas bisa dibuat, guru-guru bisa KKG atau MGMP. Nah, mungkin kita sudah punya wadahnya, nanti bisa dikembangkan. Masuk ke modul 1.3 dan prakarsa perubahan. Nah, untuk membuat visi atau prakarsa perubahan, nah kita harus menyelesaikan kalimat rumpang. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang kira-kira yang bagaimana? Akhlak baik dan berprestasi. Untuk yang pertama, saya memimpikan murid-murid tentunya yang berakhlakul karimah, Ya. mulia, kemudian cerdas, berprestasi sesuai dengan visi SD Negeri Podosuko. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, tepuk tangan dulu untuk Pak Mukid. Ya, terima kasih. Yang kedua mungkin punya. Saya Ada apa-apa ya Pak ya? di sini tidak ada yang salah, Bu. Semuanya betul. Kedua, saya percaya bahwa murid adalah benih-benih yang perlu disemangat kok Pak. Iya, Bisa? bagus, betul. Ya, Bisa. terima kasih. Bisa. Yang ketiga, mungkin dari sini. Ya, monggo sama Di sekolah saya mengutamakan pendidikan semua siswa. pendidikan semua siswa. Ya, bagus. Mungkin ditambah? Cuma itu? Iya. Ya, betul. Kemudian yang keempat, Murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid itu yang diutamakan untuk kepentingan pendidikan. iya bagus, betul. Oke. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain. Oh ya, masih yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa mengembangkan potensi dan bakat semua siswa. Iya bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Mungkin yang terakhir siapa lagi? Ini saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa mungkin siapa? Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kita semua guru selalu membimbing dalam mengarahkan, mendidik para peserta didik. Semoga menjadi peserta didik yang sesuai dengan visi misi tadi. Ya, bagus. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Di sini untuk menyelesaikan kalimat rumpang itu kita harus berpusat kepada murid. Nah, tidak hanya dari kepentingan sekolah atau guru, tapi dari muridnya. Jadi di sini nanti bisa untuk membuat visi, karena visi itu tidak serta-merta diganti, tapi yang sudah berjalan. Nah, bisa ada perubahan, namanya perubahan paradigma, nanti saya sampaikan. Kemudian untuk lebih jelasnya saya sampaikan yang 1.3 untuk besok hari Selasa bersama Ibu PP Bu Tri Widianti. Kita lanjutkan. Untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan namanya inquiry apresiatif atau IE, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk pendekatan inquiry apresiatif dilakukan langkah pertama, yaitu dilakukan dengan adanya metode
untuk mengganti atau merevisi sebuah visi sekolah itu kita lihat dari sekitar 4 atau 5 tahun. Nah, nanti ada perkembangan apa tidak, nanti bisa ada perubahan atau bisa lanjut. Tadi baja yaitu B, B-nya yaitu buat pertanyaan. Yang A-nya yaitu ambil pelajaran. Yang G yaitu gali mimpi. J yaitu jabarkan rencana. Yang A atur eksekusi. Nah, untuk penjelasan untuk minggu depan gitu yang ini. Yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Lanjut yang modul 1.4, penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif. Untuk konsep utama dalam budaya positif itu ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat, yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dari yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi model mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu profil pelajar Pancasila di situ. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, ini seperti tadi sudah. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ancaman atau hukuman imbalan atau reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan tergabung sehingga menggerakkan motivasi diri, motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dalam semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, contohnya di situ yang tengah itu adalah namanya bertahan hidup. Contohnya di sekolah ada seorang siswa yang minta makanan. Kira-kira bagaimana? Kan tidak serta-merta cuma pengen makanannya. Mungkin ada banyak alasannya. Yang pertama mungkin karena apa? Bertahan hidup. Kan kita belum tentu tahu di rumah itu kondisinya bagaimana. Makanya kita harus mencari apa yang dilakukan anak tersebut. Mungkin ada yang lain tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada namanya konsekuensi dan ada namanya restitusi. Untuk konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi, yang pertama ada murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian taati kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Yang berikutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat keadaan diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya perbedaan. Nah, ini ada sebuah kasus, contoh di sini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini ada namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin yang kita lakukan sekarang yang mana ini?
kira-kira? Menghukum atau memberi konsekuensi atau restitusi? Yang apa? Berbeda ya. Tergantung kesalahan Soalnya ya bisa. mungkin ketiga-tiganya ini sudah semua Ya bisa. pernah dilakukan. Pernah gitu. Iya. Mungkin contoh yang pertama dari tidak mengerjakan PR tadi, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas, atau mungkin disuruh mengerjakan 3 kali, nah, kemudian disuruh lari ke lapangan. Nah, ini namanya menghukum. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini contoh dari hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Nah, tadi kalau mengerjakan 3 kali berarti masuk konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini untuk yang restitusi. Untuk posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu menjadi penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Penghukum contohnya apa? Kalau penghukum, mungkin tadi sudah ada salah satu contohnya. Ya, untuk tidak mengerjakan PR disuruh lari ke lapangan bisa. Kalau pembuat rasa bersalah, ya, membuat aku jadi salah gitu, ya. Mungkin sebelumnya diberitahu dulu. Nah, mungkin satu ketika peserta didik melakukan kesalahan. Nah, ya betul seperti ini. Kemudian diberikan contoh-contoh mungkin dalam bentuk lain, misalnya di luar sana ada orang yang seperti ini, dicontohkan seperti itu. Nah, mungkin dengan seperti itu siswa akan seperti itu saja, mungkin merasa bersalah dan ke depan akan memperbaiki perilakunya tersebut. Mungkin dengan seperti itu dijelaskan duduk permasalahannya seperti apa, kemudian diberi solusi dan diberi pengertian. Mungkin seperti ya, itu. Betul, ya, seperti itu untuk membuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Nah, guru sebagai teman. Mungkin kalau sebagai teman, umpamanya saya di kelas 6 semuanya sama saya nurut, tapi mungkin dengan guru lain tidak nurut. Contohnya disuruh membersihkan, kalau tidak gurunya tidak melaksanakan. Ini contoh dari guru sebagai teman. Kemudian guru di sini pemantau. Nah, mungkin pemantau dan manajer nanti ada hubungannya. Nah, kita itu diharapkan sebagai manajer. Nanti ada contohnya di sini. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, yaitu hukuman berdiri di depan barisan. Kemudian membuat rasa bersalah, contohnya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu atau bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini murid itu menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo buat bu guru bangga. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kalian ini tidak apa-apa, wis salah apa-apa. Nah, bapaknya seperti itu. Atau wis ngono wae wis apik. Nah, mungkin begitu. Yang berikutnya yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, mungkin seperti itu, ya. Kamu melanggar tapi sudah tahu konsekuensinya atau peraturannya. Yang
Terakhir yaitu manajer. Guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, mungkin contohnya seperti itu. Kita tanya kesalahannya apa, terus untuk memperbaikinya bagaimana. Jadi siswa di sini untuk menggali dirinya sendiri, bagaimana cara mengatasi permasalahannya sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas, yaitu mengapa tidak peraturan kelas saja atau mengapa keyakinan kelas. Di sini yang pertama keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Yang kedua, pembuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya menyatakan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu dibuat bentuknya positif. Yang ketiga, yang keempat, sedikit aja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar sudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, dari keenam ini adalah cara-cara pembuatan keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak, tapi sedikit yang bisa diingat oleh siswa. Yang berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu merupakan sebuah strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini adalah segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu tahapan-tahapan untuk segitiga restitusi. Sama nggih? Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan kalau ada siswa yang salah dipanggil. Contohnya dipanggil. Tidak langsung dimarahi atau yang lain. Mungkin yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini dengan pertanyaan ini ada contohnya. Yang pertama, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, mungkin dengan kata-kata itu ditanya dulu, pamannya terlambat ke sekolah. Terlambat karena apa? Terus tadi bagaimana? Kemudian menstabilkan itu agar tidak takut menggunakan kata-kata ini. Kamu bukan satu-satunya yang salah. Mungkin pernah melakukan hal ini. Kemudian dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan agar tidak takut. Mungkin kalau langsung ditanya, mungkin takut menjawab. Kemudian mungkin cari-cari alasan yang lain. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, mungkin pertanyaan dengan kata-kata itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi di sini anak itu disuruh mencari solusinya sendiri. Umpamanya terlambat, bagaimana kamu agar tidak terlambat ke sekolah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah dibuat keyakinan kelas, jadi di sini ditanya keyakinan kelasnya. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati?
yang sudah di dalam keyakinan kelas tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mungkin dengan begitu. Nah ini jadi nanti siswa atau anak itu bisa mencari solusi, tidak takut, kemudian bisa melaksanakan dalam pelajaran di berikutnya lebih baik. Sampai di sini pemaparan dari saya. Saya sampaikan terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa sharing-sharing untuk sekarang atau berdiskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Desi Irwanto selaku peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Magelang. Semoga apa yang telah disampaikan membawa manfaat dan kemajuan bagi sekolah kita tercinta ini. Pada beliau Bapak Desi Irwanto kami ucapkan terima kasih. Dari serangkaian acara dari awal sampai akhir, tibalah kita di penghujung acara. Mungkin dari saya dalam membawakan acara dari awal hingga akhir, kesalahan, kehilapan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.